Saya akan membahas alur dari film Keramat Tunggak 2. Film ini berkisah tentang Eneng, wanita yang terjebak di sebuah lokalisasi. Dia berusaha keluar namun selalu menemui hambatan. Bisakah ia keluar dari tempat tersebut? Simak video ini sampai habis supaya kalian tidak penasaran. Namun, jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang. Nanti malam kalau ada tamu datang, temenin. Iya, Mi. Film dimulai dengan seorang pasutri, kita sebut saja Ujang dan Eneng. Mereka terlibat pertengkaran karena Eneng meminta Ujang untuk bekerja. Kan gua udah usaha nyari kerja. Kalau belum dapat bagaimana? Akang, Udah. Akang mau kemana? Ujang pun marah kepada Eneng karena selalu memaksanya bekerja, sehingga malam itu Ujang memilih pergi meninggalkan Eneng dari rumahnya. Apalagi sih? Akang mau kemana? Malamnya saat sedang tidur, seorang pria masuk ke kamar Eneng dan mencoba menggasaknya. Untunglah datang kakak Eneng yang bernama Jono dan temannya Aziz yang berusaha menyelamatkan. Eneng pun berhasil terbebas dan mencoba kabur. Lo ngapain lo? Sayangnya di tengah kebun, dia berhasil ditangkap oleh penjahat itu yang membawa teman-temannya. Mereka pun kemudian membawa Eneng dan menggasaknya satu persatu hingga mereka puas dan meninggalkannya seorang diri. Lilis kagak ada, Is. Esok pagi, Jono dan Aziz kemudian mencari keberadaan Eneng. Mana-mana. Mereka kemudian menemukan Eneng yang pulang dengan kondisi kelelahan. Makasih, Is ya. Kalau gini caranya, Lilis mendingan ke Jakarta aja. Sejak kejadian nahas itu, Eneng menjadi murung. Hal itu membuat kakaknya sedih atas kondisi Eneng dan meminta Eneng untuk tabah karena itu adalah cobaan dari Tuhan. Kamu keluar dari rumah, Lis. Enggak dengan kabur cara nyelesain masalahnya. Ini sebagai AA tidak bertanggung jawab. Suatu malam, Eneng pergi dari rumah karena ingin ke kota untuk mencari pekerjaan. Bentar dong. Ini yang bener aja dong. Eneng dibawa oleh seseorang ke sebuah tempat yang dipimpin oleh Ibu Silvi. Mereka menjanjikan Eneng bekerja sebagai seorang pembantu. Nanti malam kalau ada tamu datang, temenin. Iya, Mi. Gue pengen ke Jakarta toh. Gue pengen gantiin. Jono pergi menemui Aziz untuk meminta bantuan mencari Eneng ke kota. Dia khawatir sama Eneng karena selama hidupnya Eneng tidak pernah bekerja jauh, apalagi Eneng merupakan gadis yang polos. Lo mau tahu kagak? Ya di mana? Gue mau ke Jakarta, ke Keramat Tunggak. Dia takut terhadap pekerjaan Eneng di kota. Jauh-jauh. Dagang mah di sini aja, udah dagang di sini aja. Ya ilah toh, lo mah masih. Astagfirullahaladzim. Esoknya Jono mimpi buruk terhadap Eneng. Dia kemudian berkemas dan pergi menemui Aziz untuk mengantarnya ke kota. Mereka pun pergi ke kota dengan mengendarai motor. Toto bukan sih? Iya. Ya Allah toh. Iya, lu tahu si Lilis kan? Is, cari Is, buruan Is. Pegangan. Sesampainya di kota, Aziz malah mengajak Jono ke sebuah tempat hiburan malam. Dia beralasan bahwa ia haus dan ingin minum sebentar. Is. Kemana nih, Is?
Jono yang sedang berusaha menahan hasratnya malah tergoda untuk mengganti olinya, apalagi dia sendiri sudah lama tidak merasakan kehangatan wanita karena telah ditinggal istrinya. Maaf, saya tadi disuruh teman saya ke sini. Ia pun kemudian memesan seorang wanita. Sesampainya di kamar, dia terkejut melihat wanita yang ia sewa tidak lain adalah Neng adiknya. Dia pun meminta adiknya untuk pulang, namun Neng beralasan bahwa ia tidak bisa keluar dari tempat ini. Iya, tahu. Tapi nggak usah takut kan ada AA. Takut, ah. Reject banget, ah. AA yang ngadepin. Emak tuh udah nungguin. Mau pulang adik saya. Jono pun membawa Neng pergi, namun dia dicegah oleh penjaga dari Ibu Silvi dan mengusir Jono dan Aziz dari tempat itu. Ini teman saya, Pak. Sahabat. Kamu tega, Is. Saat mengobati luka Jono, Aziz diminta tolong untuk membawa Neng keluar dari tempat itu, meski itu terlihat sulit, namun Aziz mengiyakan permintaan temannya itu. Pura-pura nggak tahu lagi waktu di sono di kampung. Namanya kalau gua sering ke situ, itu banyak orang, apalagi banyak cewek-cewek yang kerjanya kayak gituan. Sini makanya lu gua obatin dulu dah. Lu mah Masa iya sih kamu nggak pernah ngeliat dia sekalipun, Is? mana mungkin lah. Masa Sabtu malam Minggu Beneran sepi, Bang. Esok harinya, Aziz kembali ke tempat itu dan menemui Neng. Dia kemudian menyuruh Neng untuk kembali ke kampung karena kasihan sama Jono kakaknya yang selalu mengkhawatirkan Neng. udah mau ke sana gelisah, ke sini gelisah. Aku juga kasihan sebenarnya sama Toto. Tapi gimana? Aku nggak bisa pergi. Udah nganterin aku. Assalamualaikum. Aziz pun berhasil membawa Neng pulang sehingga membuat Jono menjadi sangat senang bisa berkumpul lagi bersama Neng. Kamu ngomong sama kamu, Lis. Ngomong apaan? Setelah pikir-pikir. Esok malam, Jono menyuruh Neng untuk menikah dengan Aziz karena dia yakin Aziz orang yang bertanggung jawab dan bisa menjaga Neng. Is, kalau A pikir, dia juga masa lalunya nggak bagus-bagus amat. Biarin dia nggak apa-apa sama dia kayak gimana. Nanti kamu yang dandanin dia. Lo ngapa toh? Saya mau ngomong serius sama kamu, Is. Dia pun kemudian menemui Aziz dan memintanya untuk menikah dengan Neng. Aziz yang merupakan seorang bujangan pun akhirnya mau menuruti permintaan sahabatnya itu. Kalian bisa usaha di sini, mulai hidup baru. Ya Neng. Dan film pun berakhir dengan Aziz yang sedang bersiap untuk melakukan malam pertamanya dengan Neng. Baiklah, itu saja rangkuman dari film Keramat Tunggak 2 yang bisa saya ceritakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya lainnya. Oh iya. Nanti malam kalau ada tamu datang, temenin. Iya, Mi. Ya.